Halo, kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan presentasi untuk mata kuliah Desain Komunikasi Visual yang bertemakan tipografi. Perkenalkan, saya Destia Rizky, NIM 153140257. Dilanjutkan. Oke, perkenalkan saya Mukarramah dengan NIM 19104141412004 dari Universitas Lambung Mangkurat. Kenalkan, nama saya Andina Mirani Soraya dari Universitas Negeri Jakarta, NIM 171618028. Perkenalkan, saya Pristina Widyastuti dari UPN Veteran Jakarta, NIM 153170080. Perkenalkan, saya Najmi Aulia, NIM 19107112007 dari Universitas Lambung Mangkurat. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pertama sejarah singkat mengenai tipografi, kemudian jenis huruf, kemudian karakter huruf, prinsip tipografi, dan hubungan antar huruf. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu tentang sejarah tipografi. Nah, bangsa Afrika dan Eropa awalnya membuat lukisan-lukisan dinding di goa-goa yang mana pada saat itu berkisar sekitar tahun 3500 sampai 4000 sebelum Masehi. Kemudian berlanjut, Mesir menggunakan simbol untuk menggambarkan sebuah objek atau yang dikenal dengan istilah piktograf, hingga berkembang lagi menjadi ideograf, dan akhirnya ide tersebut terwujud dengan kompleks hingga abstrak sekitar tahun 3100 sebelum Masehi. Nah, selanjutnya bangsa Yunani mulai menerapkan dalam struktur anatomi huruf yang teratur dan geometris yang dikenal dengan istilah alfabet. Alfabet sendiri berasal dari kata alfa dan beta. Selanjutnya pada tahun 1450 ditemukan mesin cetak oleh Johann Geistlich Gutenberg dari Jerman yang kemudian mengembangkan teknik cetak di atas permukaan metal yang diukir. Nah, istilah ini dikenal dengan istilah movable type dan digunakan selama 400 tahun lamanya. Selanjutnya, Ottmar Mergenthaler pada tahun 1886 menemukan mesin typing casting yang masih digunakan hingga saat ini. Next. Nah, typecasting yang menggunakan transfer film ke lempengan cetak ini dikenal dengan nama phototypesetting yang mana diciptakan pada tahun 1946 oleh Hermann Fried. Selanjutnya, teknik analog pun mulai bergeser oleh teknik cetak digital yang dirilis oleh perusahaan URW dari Jerman pada tahun 1900. Fungsi untuk membuat huruf secara digital dan ini dapat diterapkan ke sistem komputer. Selanjutnya pada tahun 1984 Adobe System merilis PostScript dan tahun 1991 Apple Computer dan Microsoft Corporation juga merilis TrueType Font, PostScript Font, dan TrueType Font yang ada pada generasi sekarang atau familiar dengan istilah tipografi. Jadi itu adalah sejarah singkat mengenai tipografi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu jenis font. Font sendiri merupakan unsur yang penting dalam suatu desain. Beda jenis font akan mempengaruhi makna dan penggunaan jenis font tersebut. Nah, ada font yang lebih cocok digunakan untuk keperluan formal ataupun santai. Semua ini mempengaruhi tone atau sifat yang akan dihasilkan pada desain tersebut. Oleh karena itu, seorang desainer
perlu memahami berbagai jenis font yang bisa dipilih. Lanjut. Yang pertama adalah jenis font serif. Ciri khas dari serif adalah tambahan garis kecil di setiap ujung hurufnya. Garis kecil tersebut dikenal sebagai counter stroke atau serif bracketed. Dilansir dari 99 Design, serif berasal dari bangsa Romawi yang zaman dahulu menulis dengan kuas. Font serif ini cocok untuk digunakan dalam berbagai keperluan, seperti penulisan artikel dan berita. Serif dianggap sebagai font yang paling formal di antara font lainnya. Tingkat readability-nya pun sangat baik karena adanya bantuan dari counter stroke tersebut. Contoh dari font jenis serif ini ada Times New Roman, Georgia, Cambria, Bodoni, MT. Nah, contoh penggunaan dari logo serif sebelumnya enggak? Nah, contoh penggunaan dari logo jenis serif ini ada logo Sony, Bank BNI, Jawa Pos, Tempo, dan Bank BBM. Selanjutnya, jenis kedua ini ada sans serif. Dalam bahasa Prancis, sans berarti tanpa. Berkebalikan dari serif, sans serif justru jauh dari kata formal. Jenis font ini cenderung menggambarkan kesederhanaan, kemurnian, efisien, dan modern. Huruf sans serif terkadang lebih mudah dibaca karena kaki-kaki font serif justru memperumit bentuk huruf sehingga akan sedikit lebih lama dibaca, apalagi jika ukurannya kecil, kaki serif tersebut bisa tampak bertindihan. Nah, saat ini banyak perusahaan menggunakan sans serif dalam logonya seperti Gojek, Google, Spotify, dan Netflix. Contoh jenis font sans serif ini adalah Arial, Calibri, Futura, Century, Gothic, dan Comic Sans. Untuk penggunaan jenis font serif ini adalah pada logo Mandiri, Samsung, Sharp, Cik, dan KPK. Selanjutnya mungkin akan dilanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah font script. Jadi font script ini adalah font yang bentuknya menyerupai tulisan tegak bersambung. Jenis font ini menggambarkan sesuatu yang elegan, natural, dan personal. Biasanya digunakan pada tulisan yang singkat seperti pada undangan nikah, logo, dan lain-lain. Contohnya itu ada font Bromelo, Brascript, MT, Telescript, dan lain-lain. Lanjut. Selanjutnya adalah font handwritten. Jenis font ini mirip dengan tulisan tangan manusia, serupa dengan script. Penggunaan handwritten juga terbilang cukup terbatas. Font ini biasanya banyak digunakan untuk sampul buku, poster, dan logo. Jenis font yang satu ini memberikan sentuhan kreatif dan unik dalam setiap penggunaannya. Contohnya yaitu font Courgette, Cookie, dan Neuka. Lanjut. Yang terakhir adalah font miscellaneous atau dekoratif. Jadi font dekoratif ini merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk font yang sudah ada dan ditambah hiasan, ornamen, atau garis-garis dekoratif. Kesan yang dimiliki adalah dekoratif dan ornamental. Contoh dari font jenis ini adalah Jokerman, Magneto, dan Snap etc. Oke, saya lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu karakter huruf. Karakter huruf sendiri itu ada 4, yaitu vertical, curve, oblique, dan combination. Nah, yang pertama itu adalah vertical. Vertical itu sendiri struk vertikal sebagai struk utama. Struk utama itu mencakup ada huruf E, F, H, I, L, dan T. Yang selanjutnya itu ada curve, yaitu struk utama yang melengkung. Contoh hurufnya adalah C, O, Q, dan S. Selanjutnya yaitu oblique, yaitu struk utama diagonal yang mana huruf-hurufnya yaitu A, K, M, V, W, X, Y, Z.
Dan yang terakhir itu adalah karakter huruf kombinasi yang mana struk utama gambar antara vertikal dan melengkung, yaitu huruf-hurufnya ada huruf B, D, G, J, P, R, dan U. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip typography. Yang pertama adalah legibility. Legibility artinya kualitas huruf sebagai kemudahannya untuk dikenali atau dibaca, meliputi tebal, tipisnya stroke, height, ascender, dan descender, serta counter dari masing-masing huruf tersebut. Yang kedua adalah readability. Readability mirip dengan legibility, tetapi bedanya adalah penggunaan huruf di sini harus mempertimbangkan kualitas, kemudahan, serta kenyamanan dibacanya oleh penerima pesan. Ketiga, ada visibility, keterbacaan suatu huruf, kata, atau kalimat dalam jarak tertentu dalam sebuah karya desain komunikasi visual. Yang terakhir ada clarity, atau kalimat dalam desain visual yang harus dapat dibaca dan dimengerti oleh pengamat yang dituju atau audiens. Ya, selanjutnya ada hubungan antar huruf. Sebelumnya, slide sebelumnya. Nah ya, yang pertama ada dari hubungan antar huruf ada harmoni. Harmoni ini merupakan konsep yang jelas karena dalam penggunaannya hanya satu bentuk huruf atau typeface. Kemudian juga tidak banyak variasi style, ukuran, weight, dan lain-lain. Lalu elemen yang kualitasnya sama dengan bentuk huruf atau typeface tersebut cenderung agak tenang dan formal. Berikut merupakan contoh dari harmoni hubungan antar huruf. Ya, boleh next. Kemudian ada konflik, penggabungan dua atau lebih tipe face yang memiliki kemiripan dalam style, ukuran, dan weight, dan lain-lain. Contohnya sebagai berikut. Pada contoh tersebut terdapat dua jenis typeface yang mirip, sama-sama jenis script mirip. Ya. Next. Kemudian ada kontras. Kontras ini merupakan penggabungan elemen dan typeface yang sangat berbeda. Jadi ada dua jenis font yang beda typeface-nya. Seperti pada contoh, ini tulisan kata Q-nya merupakan jenis dekoratif, lalu untuk kajian tadabbur ukurannya itu merupakan jenis sans ya, yang jenis simple. Ya bisa di. Kemudian ada tracking dan leading. Pada hakikatnya tipografi ini bukanlah soal estetika semata, tapi juga soal fungsi. Nah, peran tracking dan leading ini memiliki dampak yang sangat berarti terhadap readability atau kemudahan dibaca. Susunan huruf yang terlalu rapat akan menyatukan bentuk hurufnya, sedangkan susunan huruf yang terlalu renggang akan sangat mempengaruhi kecepatan dan kenyamanan membaca. Berikut merupakan contoh dari tracking dan leading. Tracking sendiri mengacu pada keseluruhan jarak huruf dan tidak hanya dua karakter. Jadi dalam satu baris, ya spasi dalam satu baris. Sedangkan leading itu merupakan spasi antar baris paragraf. Jadi baris pertama sama baris kedua, atas dan bawah. Mungkin untuk materi font sekian. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.